Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas mengenai Coelenterata yang berupa keindahan serta misterinya. Ditonton sampai selesai ya. Apa aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu pertama, definisi dari Coelenterata. Kedua, ciri khas dan keunikan. Ketiga, klasifikasi dan contoh. Dan terakhir adalah peran serta pelestarian dari Coelenterata. Selamat datang di petualangan bawah laut. Pernahkah Anda terpesona oleh keindahan terumbu karang yang warna-warni? Atau kagum pada tarian anggun ubur-ubur di lautan lepas? Mereka adalah bagian dari kelompok hewan yang luar biasa, Coelenterata. Coelenterata, atau yang kini lebih sering disebut Cnidaria, adalah filum hewan invertebrata, alias tanpa tulang belakang. Nama Coelenterata sendiri berarti hewan berongga, karena tubuh mereka didominasi oleh rongga sentral yang berfungsi sebagai sistem pencernaan. Meskipun terlihat sederhana, mereka adalah pemain kunci di lautan. Mereka adalah para pembangun ekosistem, terutama terumbu karang. Selain itu, mereka memiliki mekanisme pertahanan yang unik, yaitu senjata penyengat yang membuat mereka mendapat julukan Cnidaria. Mari kita selami lebih dalam keunikan mereka. Ciri paling khas dari Cnidaria adalah senjata rahasia mereka, cnidosit. Ini adalah sel penyengat kecil di tentakel mereka yang berisi kapsul beracun bernama nematocysta. Ketika mangsa atau ancaman menyentuh tentakel, nematocysta akan menembak dan menyuntikkan racun untuk melumpuhkan. Coelenterata hadir dalam dua bentuk dasar. Pertama adalah polip yang berbentuk silinder, hidup menempel atau sesil pada substrat. Bayangkan anemon laut atau karang. Kedua adalah medusa yang berbentuk seperti payung atau lonceng, hidup bebas, berenang atau motil. Ini adalah bentuk ubur-ubur yang kita kenal. Hewan ini memiliki tubuh bersimetri radial. Artinya jika dibagi, tubuhnya akan menyerupai irisan kue. Mereka hanya punya dua lapisan sel dan sistem saraf sederhana tanpa otak. Yang paling unik, mereka hanya memiliki satu lubang di tubuhnya. Lubang ini berfungsi ganda, sebagai mulut untuk makan, sekaligus sebagai anus untuk membuang sisa makanan. Cukup efisien, bukan? Apa sih manfaat Coelenterata bagi manusia? Pertama, pariwisata. Terumbu karang yang cantik menjadi daya tarik utama wisata bahari seperti menyelam, sehingga mendukung perekonomian warga lokal. Kedua, bahan makanan. Beberapa jenis ubur-ubur dari kelas Scyphozoa dikonsumsi sebagai makanan di beberapa negara. Ketiga, bahan baku industri. Ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik dan produk farmasi seperti kolagen ubur-ubur. Lubang dalam Coelenterata memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mulut untuk makan, sekaligus sebagai anus untuk membuang sisa makanan. Polip umumnya hidup soliter, sendiri. Tapi ada pula yang membentuk koloni. Melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas. Tubuh atas membesar, di dalamnya terdapat rongga gastrovaskuler yang fungsinya sebagai usus. Di bagian atas, terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa. Polip merupakan fase vegetatif, aseksual pada Coelenterata. Medusa. Fase medusa merupakan fase generatif seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Medusa dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan. Bentuknya seperti payung dan punya tentakel yang melambai-lambai. Kita biasa menamakannya dengan ubur-ubur. Siklus hidup yang melibatkan pergantian antara fase reproduksi seksual dan aseksual, serta pergantian bentuk tubuh. Fase medusa, seksual. Ubur-ubur dewasa, medusa,
melepaskan sel sperma dan sel telur. Pembuahan menghasilkan zigot. Larva, planula. Zigot berkembang menjadi larva Bersilia yang disebut planula yang berenang bebas untuk sementara waktu. Fase polip, aseksual. Larva planula menempel pada substrat dasar laut dan tumbuh menjadi polip, disebut juga skifistoma. Strobilasi. Polip kemudian bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut strobilasi, di mana tubuhnya membagi diri secara melintang. Evira. Potongan-potongan yang terlepas dari polip ini disebut evira, yang merupakan ubur-ubur muda. Medusa dewasa. Evira berenang bebas dan tumbuh menjadi medusa dewasa, mengulangi kembali siklus seksual. Kelas Anthozoa, artinya bunga hewan. Mereka adalah kelompok yang hanya memiliki fase polip. Inilah yang kita kenal sebagai anemon laut dan yang paling penting, terumbu karang. Anemon sering bersimbiosis dengan ikan badut, sementara karang membangun rumah mereka dari kalsium karbonat, menciptakan fondasi bagi seluruh ekosistem laut. Selanjutnya, kelas Kyphozoa. Inilah ubur-ubur sejati yang fase medusanya sangat dominan. Mereka bisa tumbuh sangat besar. Beberapa jenis memiliki diameter tubuh hingga 2 meter. Mereka adalah pemburu yang anggun, melayang di kolom air dengan tentakel yang panjang dan menjuntai. Salah satu contoh umum adalah ubur-ubur bulan, Aurelia aurita. Kelas Hydrozoa adalah kelompok yang beragam. Ada yang polip saja, seperti hidra di air tawar, ada yang medusa, dan ada yang keduanya. Yang paling terkenal dan unik adalah Portugese Man of War, kapal perang Portugis. Hewan ini sebenarnya bukan individu tunggal, melainkan koloni polip yang saling bekerja sama. Apa sih fakta unik dari ubur-ubur ini? Dan inilah fakta paling menakjubkannya. Ada jenis Cnidaria yang disebut ubur-ubur abadi, Turritopsis dohrnii. Hewan ini secara teoritis dapat membalikan siklus hidupnya. Ketika terluka atau stres, ia dapat kembali dari tahap dewasa medusa menjadi polip remaja. Sebuah trik biologis untuk menghindari kematian alami. Coelenterata, terutama terumbu karang, adalah arsitek ekologis. Terumbu karang adalah rumah bagi 1/4 dari seluruh kehidupan laut. Yang tentunya terumbu karang ini dihasilkan dari Coelenterata itu sendiri. Terumbu karang menyediakan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi ikan, penyu, dan krustasea. Tanpa terumbu karang, keanekaragaman hayati laut kita akan runtuh. Sayangnya, keindahan ini terancam. Pemanasan global menyebabkan pemutihan karang, di mana karang kehilangan alga bersimbiosisnya dan akhirnya mati. Selain itu, penumpukan sampah juga menyebabkan kerusakan terumbu karang. Penumpukan sampah menciptakan lingkungan yang kotor, gelap, dan berpenyakit, yang secara drastis mengurangi kemampuan terumbu karang sebagai organisme Coelenterata yang peka untuk bertahan hidup dan tumbuh. Penggunaan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian dapat mencemari air laut. Selain itu, dapat juga mencemari terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalamnya. Rusaknya terumbu karang sangat merugikan bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan biota di dalam laut. Meskipun sangat indah, terumbu karang harus selalu dijaga kelestariannya, agar ikan dan kehidupan di dalam laut dapat hidup dan berlindung pada terumbu karang tersebut. Keempat, penebangan hutan mangrove. Fungsi dari hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi dan pemfilter air. Jika hutan mangrove ditebang, fungsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat merusak terumbu karang beserta ekosistem di dalamnya. Kita semua memiliki peran. Mari kita jaga kebersihan laut, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan dukung inisiatif konservasi karang. Dengan melindungi Coelenterata,
kita melindungi seluruh kehidupan di laut. Dari ubur-ubur yang abadi hingga terumbu karang yang megah, Coelenterata adalah pengingat akan keajaiban dan kerapuhan ekosistem kita. Mari kita hargai dan lestarikan keindahan dan misteri penghuni lautan ini. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.